Hai, berjumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Filipus Rodavianto, mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Katolik Musi Caritas. Di sini saya akan menjelaskan menjadi orang yang berpengaruh dalam organisasi, yaitu mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri yang dibimbing oleh Bapak Heri Setiawan, DRST MT. Contoh kasusnya, taktik mempengaruhi di Cina. Suatu studi terkini yang mempelajari perbedaan perilaku manajemen di Cina daratan, Taiwan, dan Hong Kong menemukan bahwa 3 subkultur tersebut berbeda dalam hal taktik mempengaruhi. Walaupun manajer dari ketiga daerah tersebut percaya bahwa rational persuasions dan actions adalah teknik mempengaruhi yang paling efektif, manajer di Taiwan cenderung menggunakan inspirational advice dan ingredient lebih banyak membandingkan manajer dari Cina daratan dan Hong Kong. Dan manajer dari Hong Kong menilai persuasi sebagai sesuatu yang lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain dibandingkan manajer dari Taiwan dan Cina daratan. Perbedaan dalam taktik mempengaruhi tersebut dapat membuat hubungan bisnis menjadi sulit. Perusahaan-perusahaan sebaiknya memahami hal ini, misalnya dengan membuat manajer mereka sadar akan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam suatu budaya. Biasanya orang akan lebih dapat menerima dan patuh pada orang yang mereka kagumi atau orang yang pengetahuannya dihargai, bukan pada orang yang mengendalikan posisinya untuk dapat mempengaruhi. Maka menggunakan expert power dan atau revert power secara efektif akan dapat meningkatkan motivasi, kinerja, komitmen, dan kepuasan orang lain. Jadi sebaiknya setiap orang, terlebih lagi para manajer atau pemimpin suatu organisasi, mengembangkan dan menggunakan X-Power atau tenaga ahli sebagai dasar untuk meningkatkan kekuasaan. Taktik-taktik yang mempengaruhi adalah cara-cara yang biasanya digunakan oleh seorang untuk mempengaruhi orang lain, baik yang merupakan atasan, rekan, setingkat, atau bawahannya. Dengan mengetahui dan menggunakan hal ini, maka seorang akan mempengaruhi orang lain dengan tidak menggunakan kekuasaannya yang dimilikinya. Teknik ingresation, personal appearance, inspirational appearance, rational persuasion, dan consultation dianggap sebagai taktik yang lebih lembut dan halus dan merupakan teknik-teknik yang berdasarkan diri pada personal power, sedangkan teknik persuasion dan negitian yang menekankan pada kekuasaan formal yang dianggap sebagai teknik yang lebih keras. Pengaruh adalah salah satu kunci keberhasilan orang pemimpin. Tidak ingin menjadi pemimpin yang berhasil, tentu kita harus memiliki pengaruh bagi para pengikutnya. Pengaruh positif yang diberikan pemimpin biasanya membuahkan respect atau jangka panjang dari para bawahannya. Bahkan ketika secara struktural organisasi sang pemimpin sudah tidak menduduki jabatan sebagai pemimpin. Yang pertama, pengaruh secara massal mulai dari skala kecil. Seorang pemimpin yang telah dikenal secara luas kualitas pemimpinannya biasanya akan lebih mudah menanamkan pengaruhnya. Namun untuk mencapai level seperti itu, tentu Anda harus menjalani tahap yang tidak sebentar. Mulailah dari skala kecil ketika Anda dipercaya untuk memimpin sebuah tim untuk mencapai sebuah target perusahaan. Gunakan soft skill seperti percaya diri saat memimpin rapat dan menjadi moderator yang poros tengah alias tidak melihat saat terjadi konflik dalam sebuah organisasi Anda. Yang kedua, berpikir sebesar melalui
daftar tugas kecil atau to-do list. Untuk menjadi besar harus dimulai dari yang kecil. Demikian juga ketika ingin menjadi pemimpin berpengaruh besar, Anda harus mulainya dari